Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Divya. Pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang aritmatika sosial, namun tentang diskon dan pajak ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang untung rugi dan persentase untung dan rugi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, lanjut. Kita masuk ke diskon. Ya, yang pertama diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang kepada konsumen. Nah, diskon juga bisa disebut dengan rabat ya, nama lainnya. Ingat ya, diskon itu adalah potongan harga. Jadi, menurut kalian kalau dapat diskon itu apakah harga semakin murah atau semakin mahal? Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ada rumus diskon. Yang pertama, diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal. Ya. Kemudian setelah menemukan berapa diskonnya, maka kita menghitung harga akhir yang harus kita bayar. Rumusnya harga awalnya dikurangi dengan diskon tadi. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalau didiskon adalah harganya semakin murah ya. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal diskon. Yang pertama, untuk menarik minat pelanggan, Bu Divya memberi diskon 15% kepada pelanggan sepatunya. Jika harga satu pasang sepatu adalah Rp120.000, maka harga satu pasang sepatu tersebut setelah didiskon adalah, nah, kita tahu bahwa di sini terdapat Ibu Divya bilang memberi diskon sebesar 15%. Ya, berarti ini persen diskon. Nah, harga satu pasang sepatunya adalah Rp120.000. Nah, harga Rp120.000 ini didiskon 15%. Jadi berapa? Ya. Sini diketahui harga awalnya adalah Rp120.000, kemudian persen diskonnya adalah 15%. Yang ditanyakan adalah harga satu pasang sepatu setelah diskon atau harga akhir yang harus kita bayar. Ya, jawab besar diskon. Rumusnya adalah diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal. Nah, diskonnya tadi 15% dikali harga awalnya adalah Rp120.000 ya. Nah, seperti ini kita bisa coret ya. Apanya namanya nih? Nolnya ya, di sini 2, di sini 2. Jadi sisa 15 dikali 1.200 menghasilkan 18.000. Jadi dari harga 120.000 ini mendapat diskon 15% yaitu Rp18.000. Nah, ini belum selesai ya. Kita belum tahu harga akhir atau harga yang harus kita bayar. Maka harga akhirnya adalah harga awal dikurangi diskon. Berarti 120.000 dikurangi 18.000. Jadi harga akhir atau uang yang harus kita bayar adalah hanya Rp102.000. Jadi kesimpulannya adalah harga satu pasang sepatu setelah didiskon adalah Rp102.000. Mudah ya? Lanjut. Soal yang kedua. Sebuah barang di toko dijual dengan harga Rp200.000. Nah, berarti ini harga awal ya. Kemudian pada hari tertentu penjual memberikan diskon sebesar 10%. Nah, persen diskonnya 10% ya. Yang ditanya adalah berapa harga barang tersebut setelah didiskon. Seperti biasa kalau soal cerita harus ada diketahui, ditanyakan lalu dijawab.
Diketahui harga awal Rp200.000 dan persen diskonnya adalah 10%. Ditanya harga barang setelah didiskon, harga akhir yang harus kita bayar. Jawab, yang ada dua cara nih yang mudah ya. Cara pertama, diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal. Nah, berarti 10% dikali 200.000. Ya, kita bisa coret nolnya 2 nih di sini ya. Nah, tinggal 10 dikali 2.000 adalah 20.000. Jadi mendapat diskon sebesar Rp20.000. Nah, setelah ini, kita menentukan harga akhirnya, yaitu harga awal dikurangi diskon. Berarti Rp200.000 dikurangi Rp20.000. Berapa? Betul, Rp180.000. Nah, ini harga akhir yang harus kita bayar adalah bukan Rp200.000 tetapi Rp180.000 karena didiskon 10%. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, nah seperti ini. Harga akhir sama dengan 100% dikurangi persen diskonnya dikali dengan harga awal. Nah, tadi persen diskonnya berapa? 10 ya. Berarti 100% dikurangi 10% adalah 90%. 90% dikali harga awal 200.000. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kelebihan ya hilangnya. Kalinya maksudnya. Berarti 90/100 dikali 200.000. Kita bisa coret ya, ini nolnya 2. Nah, berarti tinggal 90 dikali 2.000 menghasilkan 180.000. Sama ya jawabannya. Jadi kalian boleh pilih, bisa pakai cara 1 atau cara 2. Ya. Setelah ini kita masuk ke pajak yang pertama. Nih, pajak yang pertama, yang kedua. Pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik wajib membayar pajak. Nah, lanjut. Nah, di kelas 7 ini kita hanya akan mempelajari 2 jenis pajak. Yang pertama, PPh. PPh ini adalah pajak penghasilan. Jadi, kita kerja mendapat gaji, kemudian kita membayar pajak dari penghasilan gaji kita. Kemudian, yang kedua, PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, biasanya ini di tempat makan ya, di tempat makan rata-rata. Jadi PPN ini bertambah ya. Kita bayar misalnya beli minuman 10.000, pajaknya 9.000. Ya, jadi kita membayar 19.000. Seperti itu ya. Nah, pengertiannya untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Nah, ini dari gaji kita. Nah, kalau PPh ini itu berkurang ya, penghasilannya berkurang. Kalau PPN nih, PPN pajak pertambahan nilai adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Jadi tadi kalau PPN berarti ini jumlah pajaknya bertambah ya. Nah, rumus PPh dan PPN. PPh pajak penghasilan. Nah, PPh sama dengan persen PPh-nya, persen pajaknya dikali dengan gaji awal kita. Kemudian, untuk menentukan gaji akhir yang kita dapat, maka gaji awalnya dikurangi dengan PPh tadi. Kemudian PPN. Nah, PPN sama dengan persen PPN-nya, ya, atau persen pajaknya dikali dengan harga awal. Harga awal itu harga yang kita beli. Nah, totalnya adalah harga awalnya ditambah dengan PPN. Ya. Jadi screenshot atau ditulis di buku rumusnya. Lanjut. Kita masuk ke contoh soal pajak. Yang pertama, ini ada soal cerita.
Pada akhir bulan, Leo mendapat notifikasi di handphonenya bahwa ia mendapat gaji pertamanya. Wah, Leo senang banget nih. Nah, katanya Leo mendapat gaji sebesar 3 juta rupiah. Ya, dan dipotong pajak penghasilan sebesar 10%. Berarti ini gaji awalnya ya, gaji awal Leo. Dan Leo wajib membayar PPh sebesar 10%. Nah, pertanyaannya adalah gaji bersih atau gaji akhir yang diterima Leo sebesar, nah, diketahui. Gaji awalnya adalah, kita tahu ya, 3 juta rupiah. Kemudian pajaknya adalah 10%. Ditanya, gaji akhir yang diterima Leo. Kita jawab. Nah, rumusnya kan ini gaji ya, gaji seseorang, berarti masuknya ini ke PPh atau pajak penghasilan. Maka rumusnya memakai rumus PPh, bukan PPN. Jadi PPh sama dengan persen PPh dikali gaji awal. Berarti 10% dikali 3 juta ya. Nah, seperti ini. Set. Nah, berarti 10% dikali 3 juta. Coret nolnya, set 2, jadi tinggal 10 dikali 30.000. Maka pajak penghasilannya adalah sebesar 300.000 rupiah. Ini belum selesai. Yang ditanyakan gaji akhir yang diterima Leo ya, maka rumusnya beda lagi. Itu gaji akhir sama dengan gaji awal dikurangi PPh-nya. PPh-nya tadi 300.000 ya. Berarti 3 juta. Ya, 3 juta rupiah dikurangi 300.000. Maka gaji akhir yang diterima Leo sebesar 2.700.000 rupiah. Ya, berkurang ya gajinya Leo. Karena Leo harus wajib membayar pajak penghasilan. Nah, aman ya di sini ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yang ini set. Nah, Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta rupiah. Nah, 4 juta rupiah ini tanpa pajak ya. Kemudian laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf, termasuk pajaknya. Berarti ini masuknya ke rumus yang PPN ya, pajak pertambahan nilai. Berarti harganya ditambah dengan PPN-nya, berarti harganya bertambah ya. Nah, diketahui harga awalnya tadi ya, Pak Iqbal itu 4 juta ya. Kemudian pajaknya 10%. Yang ditanya, uang yang harus dibayarkan Pak Rauf. Kita jawab PPN. Nah, sekarang kan PPN ya, pajak pertambahan nilai. Berarti persen PPN-nya dikali dengan harga awal. Berarti 10% dikali harga awal. Ya, 10/100 dikali 4 juta. Kita bisa coret nolnya 2, jadi tinggal 10 dikali 40.000. Berarti, maaf ini salah ya, bukan PPh, tapi PPN. Ya ampun, sampai gini. Nah, PPN ya, maaf ya. Kemudian, nah PPN-nya 400.000 rupiah. Sudah ketemu. Kita tinggal menentukan uang harus dibayarkan Pak Rauf. Berarti harga totalnya ya, harga awal ditambah PPN. Tadi harga awalnya 4 juta ditambah PPN-nya 400.000. Jadi, uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf sebesar 4.400.000 rupiah. Gampang ya materi tentang diskon dan pajak ini. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.